Kali ini kita lagi di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan setelah mengikuti aksi dari kawan-kawan kader PSI Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengundurkan diri secara massal di KPU Bengkulu Selatan. Setelah memasukkan tanggapan masyarakat untuk mengadukan pengunduran diri sebagai kader PSI di Sipol KPU, para kader PSI Bengkulu Selatan melakukan aksi bakar-bakar atribut PSI dan mengembalikan dan juga membakar KTA Dini Hernandez kepada KTA Partai PSI. Sekretaris sudah mengkudeta salah satu ketua DPW PSI Bung Jogi. Jadi saya mewakili anggota saya untuk secara sentak mengundurkan dari Partai PSI Bengkulu Selatan. Siap. Siap. Satu komando. Mundur dari Partai PSI. Siap. Karena Bung Yogi disolimi. Bung Yogi dizolimi oleh DPP PSI. Padahal sudah 2 tahun membangun. Bung Yogi hidup. Hidup Bung Yogi. Kami akan mendukung Bung Yogi kemana dia melangkah, kami akan menuruti dia. Selama 2 tahun kami membangun disolimi. Dizolimi oleh DPP PSI. Tidak Benar. punya hati PSI itu. Tidak punya moral. Sudah dilantik, tahu-tahu dizolimi. Sekarang relasi PSI Bengkulu Selatan anti PSI. Mengundurkan diri Coret dari partai PSI. Coret PSI itu. Belum bekerja sudah dipecat. Terutama untuk di Bengkulu Selatan, bagi masyarakat yang untuk mencalonkan diri di partai PSI, mikir-mikir dulu. Jangan hanya menghabiskan uang untuk mencalik di PSI ini, karena partai ini tidak bagus. Yang menzolim Bung Yogi sebagai ketua PSI Bengkulu Selatan secara sepihak. Waktu Patuali tadi. Sudah dilantik, Kami sudah tahu-tahu berkorban, sudah digeser. berkorban darah melalui verifikasi. Ternyata kami hanya dianggap perkorbanan verifikasi. Hidup Bengkulu Selatan, Bung Yogi. Mundur dari partai Mundur dari PSI. Kami semua akan mewakili dari seluruh kecamatan. Rekan-rekan media sekalian, di sini ada beberapa poin yang melatar belakangi kenapa DPD PSI Bengkulu Selatan dengan anggota 463 orang menyatakan serentak mundur dan tetap berpegang pada makna solidaritas itu sendiri, karena ada hal yang mendasar yang kami tuangkan dalam berita acara musyawarah kepengurusan lengkap. Jadi kami bacain. Yang pertama, DPD PSI Kabupaten Bengkulu Selatan menyoroti dan menyayangkan langkah DPP PSI dengan melakukan restrukturisasi kepengurusan DPW Bengkulu dengan poin penggantian ketua, wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara. Di tengah-tengah keberhasilan DPW PSI Bengkulu mensukseskan faktual kepengurusan dan faktual keanggotaan 100%. Nah, jadi di situ posisi DPD Bengkulu Selatan secara solid dan dibuktikan hari ini kami mencabut data tersebut ke KPU dengan melakukan pengambilan form pengaduan masyarakat. Mungkin itu rekan-rekan media sekalian. Izin terkait dengan data kita yang telah masuk di Sipol tersebut. Jadi hasil audiensi dari KPU tadi seperti apa, Pak? Pihak KPU siap untuk melakukan mekanisme sesuai dengan apa yang masyarakat tanggapi ya, yang dikehendaki masyarakat. Karena itu merupakan hak dari warga masyarakat sendiri kan. Jadi kembali lagi kepada partai, kami menyatakan mundur. Jadi nanti mekanisme pengunduran diri itu sendiri pastinya bertahap. Kenapa bertahap? Karena susah bagi kami untuk mengumpulkan dan juga mengikuti kesiapan dari anggota sendiri. Kami tidak memberatkan mereka dan kami tidak mengomandokan kepada mereka. Ini murni panggilan hati, ya kan? Ya. Selepas ini kita pengen nunjukin dari sebuah aksi itu, yang pertama menyopot atribut kepartaian. Karena pada faktanya kami pengen mundurin diri kan. Itu penyopotan atribut kepartaian, seragam dan KTA. Mungkin setelah ini kita lanjut. Dari total anggota kader PSI di Bengkulu Selatan ini berapa, Bang? 463. Seluruhnya artinya mundur. Karena gini, mungkin bisa jadi sebagian orang skeptis ya, menganggap itu impossible. Menurut kami enggak, karena dari total sekian itu murni
dari beberapa background. Background pertama, latar belakangnya itu dari keluarga Bung Yogi sendiri. Ini basis massa yang paling gede. Yang kedua, basis massa dari organisasi sebelumnya Bung Yogi, GP Raplesia. Dan yang ketiga itu dari simpatisan Bung Yogi. Jadi termasuk saya pribadi. Saya pribadi bergabung di PSI itu bukan melihat warna partainya, tapi saya lihat adalah sosok semangat dari seorang anak muda yang pengen belajar politik. Tapi faktanya anak muda itu dia semangat pengen ngebangun politik, belajar politik, tapi di tengah jalan kalau saya ngelihatnya itu istilah orang Serawai dijadikan kayak sendal. Kita mengantar mereka bertamu. Ketika yang diantarnya tadi masuk, duduk mencicipi hidangan, kita dilepas begitu aja. Begitulah posisi Bung Yogi ini. Kemarin kita Yogi diamanahin ngebangun PSI itu cuman 2 biji anggota. Yang pertama anggota di DPW cuman Bro Muharam sendiri, 1 puing itu. Dan di Kabupaten Rejang Lebong ada Bro Heru dan lain. Cuma 1 lagi. Nah, disayangin kan? Kenapa dengan alibi DPP, kegagalan dalam tugas dan lain-lain, kenapa nggak dideteksi dari awal? Kenapa ditunggu kami harus tuntas faktual dulu? Ya kan? Itu ada tanda tanya. Makanya ini kami lagi berusaha untuk klarifikasi dengan DPP. Nah, jadi ini adalah wujud kami pengen menyuarakan kepada DPP yang pertama makna solidaritas itu sendiri. Ayo kita kaji kembali. Ayo kita belajar lagi. Jangan sampai kita keluar-keluar, kita berslogan solidaritas tapi kita miskin arti itu. Ya itu teman-teman. Thank you. Terima kasih. Cahyadi, Jabatan kita. jabatan sekretaris. Sekretaris. Oke, terima kasih Bang. Thank you. Ya ini kita pot aja. Partai PSI berkhianat. Partai PSI berkhianat. Dengan partai PSI. Membakar atribut partai. Anakmu jadi solid. Partai PSI telah menzolim Bung Yogi. Bung Yogi dikudeta secara sepihak oleh DPP PSI. Kurang aja. Kami benci Kami PSI. berjuang selama 2 tahun, verifikasi kami laksanakan dan diselesaikan, belum menjadi partai besar. Berdiam ganti lagi baju. Kami benci. Berani mengundurkan diri dari partai PSI. Sudah 2 tahun membangun partai PSI. Kurang ajar. Jadi kalung tuh bukan Ini bukti kami anggota PSI. Anggota Sekarang PSI sudah kami bakar, kami PSI. mengundurkan diri dari partai PSI. Di dalam